seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Bundan. Nah, itu sampel-sampel yang kita dapat itu kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita lakukan, terkadang kita lanjutkan dengan pembedahan, yaitu pembedahan kadang kita lakukan pembedahan ovari, kadang pembedahan saliva. Nah ini sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara mengidentifikasi dari kemarin teknik survei atau survei teknologi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Mungkin sementara sedikit prolognya saya gunakan PPT nih. Kita jadi mungkin ini agak sedikit sudah ini Bu, muncul di skrinnya belum Bu? sudah Pak. Ini agak kurang nyaman karena materinya kan dua materi yang kemarin dipadatkan ke sekarang, jadi mungkin tidak semua ini saya sampaikan detail. Ini mulai daftar KKN kan berikut. Seperti kita ketahui ini, Ramon itu ini terdiri atas bagian-bagian yang permintaan data mahasiswa calon. Yang ini nanti kita bagian sini adalah skutelumnya dulu. Setelah skutelum baru kita amati bagian-bagian lain. Misalkan kalau kita mau Anopheles habis skutelum kita mengamatinya ke bagian sayap. Tapi kalau Aedes habis skutelum ke tarsus kaki belakang seperti itu. Kalau dari skutelum kita amati ke bagian torak, bagian lateral. Jadi tahapannya seperti ini. Ini skutelum yang ini juga lebih. Nah, ini contoh pada Anopheles. Ini adalah bagian valvusnya, dan ini yang tanda merah adalah proboscis. Nah, ini untuk Mansonia, sama ini Armigeres. Armigeres cenderung proboscisnya akan membengkok ke bawah sama memipik. Nah, kalau Mansonia ini Bu. Jadi sebagian ini kan sisik. Ini teman-teman kan bisa lihat ya, ini ada sisik bagian sayap. Ini saya kasih garis imajiner merah. Jadi kalau dipotong itu antara atas sama bawah itu tidak simetris. Nah, itu maksudnya kan kadang kita membaca sisi saya pada Mansonia asimetris. Maksudnya bukan asimetris itu kanan sama kiri itu beda, tapi sisinya yang bentuknya itu berbeda gitu loh. Jadi kalau kita potong imajiner itu kayak gini, ini akan ada bedanya ke atas sama bawah itu tidak luasnya tidak sama asimetris seperti itu. Ini untuk kolek bisa diamati nanti tidak adanya sini struktural distance. Nah, setelah tadi kita identifikasi, kita tentukan gemuk, kita lakukan pembedahan. Pembedahannya nah, bedah nyamuk itu kan terdiri dari dua nih, bedah ovarium sama bedah kelenjar ludah. Nah, ini tujuannya kalau bedah ovarium, ini adalah bedah kelenjar ludah. Tujuannya, kalau ovarium itu bisa mengetahui parasitas, memperkirakan umur. Kalau kelenjar ludah nanti bisa mengetahui mana yang mengandung parasit,
kemudian bisa memperkirakan persentase dari infeksi. Nah, kalau bedah kelenjar ludah, nanti ini dipotong dengan ditarik bagian sini, bukan dipotong ya. Jadi nanti jarumnya akan ditaruh di belakang ini, kemudian ditarik ke arah yang berlawanan. Nah, seperti ini. Sampai akan terdapat di sini nomor 4 adalah kelenjar yang diharapkan. Nah, nanti kita amati di sini ada sporositnya atau ada cacingnya seperti itu. Terlalu kencang, ya? Kecepatan, Mas. Ya, soalnya materinya diwadatin, Bu, biar nanti bisa praktikum maksudnya. Oh iya, Pak. Monggo. Tapi menarik, Mas. Monggo dilanjutnya. Bagus kok ya. Nah, ini hasilnya. Hasil daripada salivanya itu seperti ini. Ini hasil salivanya. Yang tadi itu untuk pembedahan kelenjar ludah. Ini setelah tadi ini kan ditarik. Nanti kita amati itu ini salivanya. Seperti itu. Nah, ini kalau bedah ovari bagian ini kan ada 8 ruas segmen, nih. Nanti yang ditarik itu 2 dari belakang atau segmen yang ketujuh ini. Nah, ini yang kita kasih tanda panah. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, baru kita, ini hasil pembedahannya. Nah, baru kita amati mana yang nulliparous, mana yang parous. Mungkin seperti itu kita lanjutkan ke praktikum gitu. Sampelnya sudah kelihatan belum Ibu yang di mikroskop? Jadi gini, pertama kita mendapatkan sampel seperti ini dikasih oleh Pak hasil surveinya Pak Bundan. Kita lihat nih bagian kita dapat sampel seperti ini, teman-teman lihat ya. Ini kita lihat bagian ini adalah 2, ini adalah palpus. Palpus di sini kelihatan sama atau hampir sama dengan si proboscis. Ini proboscisnya. Kelihatan nih, ini proboscisnya. Kita sekarang agak slow ya. Nah, ini proboscis, palpus ada 2. Nah, terus ini proboscisnya, kebetulan proboscisnya waktu kita bikin awetan itu ya namanya makhluk itu kan kadang ketika sekarang kan tidak ya seperti itu tidak bisa diatur. Nah, ini proboscisnya, palpusnya 2, ini proboscis itu kelihatan hampir sama panjang. Nah, berarti dia masuknya genusnya Anopheles. Nah, terus di sini kita sudah tahu itu genus Anopheles. Cuman pertanyaannya itu dia masuknya Anopheles apa? Kayak gitu. Terus habis itu dia vektor penyakit atau bukan? Maksudnya penyakit itu vektornya adalah malaria, vektor penyakit malaria atau bukan? Nah, baru kita sudah menentukan tadi identifikasi genus, kita melakukan identifikasi ke spesies. Nah, kalau identifikasi spesies yang untuk Anopheles, kita kan harusnya lihatnya di skutellum seperti ini ya. Tapi kita nggak lihat ya apa-apa orang, kita sudah jelas di bagian proboscis sama palpusnya hampir sama panjang.
Nah, kita habis dari sini kita lihat ke sayap sini. Sayap. Nah, kita lihat dia di sini ada berapa pucat. Seperti itu. Kalau dia itu kita fast pusing ya. Nah, ya. Kita lihat ini ada berapa pucatkah pada bagian kostanya. Jadi buat adik-adik ya, kalau yang bagian nyamuk ini bagian sini, yang atas ini disebut kosta. Terus yang sini, ini yang urat-urat di bawah ini ada venanya. Nah, kalau yang pada sini kita lihat pucatnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini banyak nih. Nah ini kelihatan juga nih, di sensing 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau di sini kita tahu bahwa dia Anopheles subgenus Celia. Jadi superodo itu. Genus ada subgenus. Nah ini Anopheles subgenus Celia. Ini ada bercaknya itu lebih dari 3. Nah, subgenus Celia itu masih bisa macam-macam, bisa keluarganya Aconitus, keluarganya Maculatus, keluarganya Balagasensis. Nah, ini yang penting kita tahu bahwa ini subgenus Celia. Kalau subgenus Celia artinya ini tidak mungkin nyamuk itu seperti Barbiostris, Hircanus, itu nggak mungkin. Nah, karena itu keluarga subgenus Anopheles. Nah, ini sudah tahu subgenus Celia. Kita bisa lihat ciri yang lain. Misalkan kita lihat, oh ini kakinya itu berpecah. Nah, ini bagian femur kelihatan berpecah. Kita zoom bentar ya. Ini sudah kelihatan ya, bercak-bercak ya. Bercak-bercak kalau misalkan bayanginnya itu ya misalkan hitam tapi penuh total panu, nah, kelihatan bercaknya ya di sini ini. Nah, ini sudah kelihatan bercak. Setelah kelihatan kakinya, kita bisa kemudian kita bisa melihat misalkan ini juga selain kelihatan bercak, kelihatan di sini apa palpunya itu adalah 1, 2, 3, 4 gelang bercak di bagian palpu. Itu nggak mungkin Maculatus. Kita lihat kalau kesambungan tibia tarsus. Nah, ini kan bagian sini itu paha. Kita sambil kata biar kelihatan jelas. Nah, bagian sini femur itu paha. Ini tibia. Tibia itu mudahnya itu betis dan tulang ring. Nah, ini tarsus, ini yang panjang. Ini tarsus. Tarsus itu misalkan kayak telapak tangan lah. Itu kan ada tulangnya luas-luas. Misalkan ini luas 1, 2, 3, 4. Kelihatannya gede. Nah, kita lihat di sini ada pertambahan 3 tarsusnya. Nah, udah pudar warnanya. Posisinya datang. Mas maaf ini taruh cepat. Ini kelihatan pertambahan 3 tarsusnya warnanya putih sih. Nah, ini kan kelihatan ya, persambungan tibia tarsus. Ini kan warnanya ini agak kehitaman, ini pucat. Persambungan tibia tarsus ada warnanya berarti ini masuknya Anopheles, subgenusnya Celia, grupnya masuk Leucospirus grup. Tapi ini
kita dapatnya di Jawa tidak ada, belum ketemu anggota Leucospirus group lainnya selain Anopheles balabacensis. Jadi ini Anopheles, kesimpulannya ini adalah Anopheles balabacensis. Nah, Anopheles balabacensis ini merupakan vektor malaria di Indonesia. Terutama kalau misalkan kita survei di daerah kayak Purworejo, kemudian Magelang, Kulon Progo, itu kadang sering menemukan ini. Ya walaupun mungkin selama berapa kali survei baru nemu 1 atau 2 gitu. Tapi kadang itu kita sering jumpai ini gitu. Ini misalkan yang lain non vektor, ini yang vektor ini ya sering kita jumpai kadang ini gitu. Seperti itu. Jadi ini kita sudah dapat 1 sampel bahwa ini Anopheles balabacensis. Ya, kita lanjut ke sampel berikutnya. Nah, ini kita dapat kiriman sampel lagi dari kemarin Pak Bondan survei. Nah, kita lihat sampel yang beliau berikan ini ada palpus sama proboscis sama panjang. Ini nyamuk kedua ya. Ini didapat kayak dari Pak Bondan luar atau dalam, Pak? Oh, ini dapat dari dalam rumah katanya. Jadi kita lihat ini sampelnya proboscis sama palpus. Proboscis sama palpus ini hampir sama panjang. Ini palpusnya 2 ya, kelihatan nggih. Nah, kemudian ini artinya kita dapat lagi itu nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles di dalam rumah. Nah, kita lihat di sini sayapnya, kita lihat nggih. Sayapnya itu dia kalau bisa kelihatan enggak ya? Nah, ya, bentar nggih, kita lihat apakah dia masuk subgenus apa. Ya, kita lihat sayapnya. Nah, ini kelihatan sayapnya, cakep ini. Kemarin Pak Bondan baru dapat ini. Ya, kelihatan nih. Ini bagian sini namanya bagian kosta. Kelihatan banget nih, cakep ini. Ini saat kita bisa mau berhitung nggak, teman-teman? Ini ada berapa pucat? Oh, aduh, hilang. Terang. Keterangan 2, 3, 4. Nah, ini yang gede ya, yang kecil sini masih ada nih. Jadi kan ini lebih dari 3 pucat. Ini masuknya Anopheles juga, genus Anopheles, subgenus Celia. Nah, terus kita lihat di bagian palpus. Bagian palpus itu ada 1, 2, 3 pucat. Nah, ini berarti ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi ini kan 1, 2, 3. Kalau ini 3 pucat di bagian palpus. Kalau yang tadi kan 4. Nah, berarti udah spesiesnya udah beda. Sama-sama subgenus Celia, tapi palpusnya, pucatnya lebih sedikit. Nah, kita lihat. Kita lihat sama-sama lihat kakinya, femurnya. Kita lihat lagi. Femur. Kita lihat femurnya dulu. Kita lihat femurnya. Dia berbercak atau tidak, kan kayak gitu. Kita lihat femurnya, pahanya. Jadi kalau ditanyain kadang, Pak Adil kerjanya di kantor ngapain? Lihat paha. Hanya ini. Nah, ini kakinya, pahanya. Ini pahanya kelihatan ada. Nah, kita paskan dulu. Ini kelihatan ya. Dia sebenarnya warnanya hitam, nih hitam, tapi ada total pucatnya. Udah nyamuknya tua jadi agak rontok. Nah, ini berarti kakinya berbercak sama dengan yang tadi, tapi bedanya tadi masih ya sama ya tadi, bedanya
4 pucat, ini 3 pucat. Sekaki sama berbercak. Terus kita lihat ini persambungan tibia tarsusnya warnanya juga tidak pucat, nih ada kelihatan bercaknya kan. Kalau tadi pucatnya lebar, ini enggak. Ini ada kelihatan bercaknya. Berarti ini bukan Anopheles balabacensis. Karena tadi sudah kelihatan di palpusnya cuma 3, ini juga hitam. Nah, kita lihat ke kaki belakangnya. Nah, ini dia. Nih kan femurnya juga ini tadi femur juga belakang tidak bisa. Nah, ini kita bilangnya. Lah, ini ujian. Nah, ini kita temukan berarti ini Anopheles maculatus. Nah, ini hasilnya di daerahnya Pak Bondan mungkin ini dapat dari Purworejo ini malam hari ini. Nah, ini Purworejo kan dia banyak sungai-sungai yang berbatu-batu. Jadi sungai berbatu itu tempat perindukan si Anopheles maculatus. Nah, ini sampel yang didapat seperti itu. Ini ciri daripada Anopheles maculatus. Jadi kita sudah dapat 2 spesies ya. Nah, ya kita lanjut ke sampel yang berikutnya. Dapatnya Pak Bondan kemarin surveinya apa? Ini kita maaf kalau keganggu ya, Dik. Ini kan kita sambil memfokuskan mikroskopnya. Nah, kita dapat lagi sampelnya. Kita lihat nih. Apa kita zooming dulu aja? Ya kelihatan tuh. Mulai kita zooming bagian kepalanya. Ya, kelihatan. Mulai kelihatan penampakannya sudah mulai jelas. Ya, ini. Kita lihat penampakannya. Oh, kelihatan dah. Penampakannya udah jelas. Tuh, penampakannya udah jelas tuh. Jadi penampakan tidak hanya di uka-uka, di sini juga ada. Nah, ini kita lihat. Ini yang kita tunjuk apa, Dek? Ada yang bisa jawab? Halo? Masih connect kah? Femur. Halo? Masih connect? Femur. Femur. Ya. Anda mendapatkan hadiah. Zong. Mbak pintu. Ya. Apa? Kan ini kan karena ketutup memang betul. Jadi ini kan ada femur. Ini femur kaki depan nih, femur kaki depan. Sedangkan jejernya ini ada kelihatan palpusnya. Ini proboscis, palpus sama femur kaki depan tuh nempel. Ya, betul. Nah, ini kalau bang femur yang sini, kalau yang sini adalah yang palpus. Yang baliknya ini adalah yang proboscis. Jadi pas kita bikin awetan, kita bios mati, terus dia nempel semuanya. Kita lihat ya, ini femurnya sama femur. Palpusnya, ini palpus sama proboscisnya kan sama panjang. Ini kan sama panjang ya. Ukurannya panjangnya nih sama panjang, berarti ini sama. Kita dapat Anopheles ketiga. Kita lihat setelah ini kita lihat bagian sayapnya, bagian koste pada sayap. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kalau sama Ibu Bu Martini, Ibu ini di Purworejo namanya dapatnya bagus-bagus, spesiesnya banyak. Nah, ini sayapnya kelihatan ya. Alhamdulillah, Mas. Iya, udah 4 kali Mas ke lapangan sama Pak Wido. Lanjut terus iya nih.
sampelnya bagus-bagus, spesiesnya bisa beda-beda. Ini beda yang ini dapat nih kali ini 2, 3. Nah, ini kan ada lebih dari 3 nih. Ini kita spesiesnya Anopheles, subgenusnya genusnya Anopheles, subgenusnya Celia. Nah, oke, kita lihat setelah tadi proboscis, kita lihat sayapnya, kita mau lihat spesiesnya, kita lihat kakinya. Geser, kita lihat kakinya itu berbercak atau tidak. Nah, ini kan kelihatan, nggih. Kakinya udah kelihatan bercak-bercak. Nah, jadi ngamati bercak juga kita ini. Nih, kelihatan kakinya berbercak. Setelah kelihatan berbercak, ternyata kita lihat di abdomennya sekalian nih. Nih, kakinya berbercak, terus abdomennya ada nih, centolan kayak gini loh. Ini sebenarnya bukan jendolan tanpa makna. Ini sebenarnya sisik, Dik. Kumpulan sisik yang kayak di sayap ini kan ada sisik-sisik. Nah, ini juga sisik-sisik nih. Nah, tapi di abdomen ini, tiap ruas abdomen itu ada sisiknya. Nah, ini berarti kita nemukan Anopheles, genus Anopheles, subgenusnya Celia, terus spesiesnya Anopheles kochi atau ada yang nyebut kochi gitu loh. Jadi kochi hotaihe ini. Sini aja di sini nanti ini. Nah, kalau proboscisnya ini sendiri pucatnya nih sampai ke sana nih. Pucat banget nih. Ternyata iya. Ini proboscisnya pucat semua nih. Nah, kayak gitu. Jadi kita yang ketiga dapat Anopheles kochi. Ini jarang-jarang loh kita dapatnya kayak gini. Ini bisa beragam ternyata ya. Ada siapa lagi kita? Nah, siap. Bentar, kita cari lagi. Dapat. Ya, bebas saja. Kita lihat sampel yang kita dapat lagi. Wih, cakep ini. Oke, kita lihat. Ini, bentar, kita posisikan dulu biar kelihatan. Nah, bagus kan? Oke, teman-teman, kita main tebak-tebakan. Bagian yang kecil itu namanya apa? Palpus. Ya, bagus. 100 buat Anda. Besok minta nilai yang bagus sama Ibu ya. Bernonnya ini mana nih? Nah, ini adalah proboscisnya. Proboscisnya ini tadi kan lurus. Ini proboscisnya itu melengkung ke bawah, tapi memipih ini bagian sini kelihatan. Nah, sementara palpusnya ini pendek. Nah, ini adalah ciri khas daripada genus Armigeres. Kalau tadi kan Anopheles, ini Armigeres. Jadi ke kebun, ke pekarangan kok digigit nyamuk gede-gede, belang-belang itu bukan Aedes, tapi nyamuk ini nih yang gigit. Nah, salah sebenarnya, bukan gigit, menusuk. Nah, ini adalah genus Armigeres. Nah, kalau Armigeres kita bisa lihat ke bagian abdomennya. Nah, ini. Nah, ini kan kita lihat abdomennya itu ini ada perbandingan pucat bagian ini, sini, ini kan apa namanya? Ini berapa nih? 1/4 seperti sampai sini 1/5. Ini kayaknya Armigeres Keseli ini. Nih. Jadi kalau misalkan ya ini ada rumusnya ini. Perbandingannya bisa kita cek di buku antara tiap segmen yang sini 6, 7, 8. Ini kan 6, 7, 8. Yang sini kan 9 nih. 6, 7, 8. 6, 7, 8 di sini. Nah, ini kita lihat perbandingan pucat sama ininya. Itu berapa persen. Nah, ini Armigeres Keseli. Seperti itu. Jadi kita dapat berapa ya? 4 ya? Nih. Oh, 5. Kita cari lagi. Kalau Armigeres Keseli bukan vektor malaria, nggih. Saya lupa dia vektor
penyakit kaki gajah atau bukan tapi atau JE atau JE kayaknya. Nah, kita dapat sampel lagi ini. Oh, ini sampelnya dari mana? Oh, ini nyamuknya belang-belang. Oh, sampai sayapnya juga belang-belang. Nah, kita lihat dulu. Langsung ke sayap saja. Ini kan proboscis palpusnya ini palpus, ini proboscisnya tidak sama panjang, kita ke sayap saja. Oh, kelihatan nih. Nah, ini kayak yang tadi disampaikan, ini kelihatan nih. Bentuknya kayak wajik tapi nah, kelihatan nih. Kalau kita lihat ini sisiknya, ini kan sisik ya kelihatan ya. Kita ini kan nempel di sini, kita garis putus-putus ini. Tik, 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 tik. Nah, nanti bagian sini sama sini ukurannya kan nggak sama, sini lebih kecil, sini lebih. Kalau kita kasih memotong dari sini juga iya. Tik, 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 kita motong ke sini. Kalau kita pakai imajinasi bahwa kita potong, itu kanan kiri nggak imbang. Artinya dia itu asimetris. Kalau asimetris, dia adalah genus Mansonia. Seperti itu. Cuman kita lihat Mansonianya apa? Aku lupa masalahnya. Kalau identifikasi manusia, kalian jarang menemukan. Jadi nggak hafal. Anu spesiesnya, tapi anu liwah mas. Lupa. Aku lupa. SP. Oh, ini masih SP. Soalnya sampelnya juga udah agak rontok yang bagian sininya untuk mau diiden. Jadi dikasih kadang ciri-ciri tertentu yang mengarah ke spesies itu rontok. Terus kemudian apalagi ketika udah rontok, kemudian kita awetkan di bawah itu kering kan, otomatis semakin tidak jelas ya daripada nyamuk yang masih segar itu beda sekali. Akhirnya kita nulisnya Mansonianya itu Mansonia SP seperti itu. Yang rontok ingatannya. Ya tambah umur juga ingatannya udah rontok ini. Seperti itu. Nah, itu ciri Mansonia ditemukan di daerah rawa-rawa. Berarti nyamuknya itu kemungkinan bisa jadi nyamuk dari luar Jawa atau mungkin Jawa tapi yang dekat rawa-rawa tapi jarang ya. Kalau di rawa pening juga ada Mansonia juga. Seperti itu. Seperti itu. Kulon Progo juga pernah. Oh, Kulon Progo ada tapi berarti daerah yang dekat-dekat pantai sana. Nah, itu ada rawanya. Kalau yang atas kan nggak ada rawanya. Kulon Progo itu kalau atas kan kering seperti itu loh. Seperti itu. Itu jentiknya sulit diciduk itu. Kalau kemarin kan dijelaskan sama Pak Bondan bahwa cara nyiduk jentik Mansonia itu nempel di tanaman airnya. Jadi ngambil itu tanaman airnya sekalian, ditaruh di nampan terus diketok-ketok itu. Seperti itu. Biar jentiknya itu takut sama lepas, tapi udah dinampan kita tinggal ngambil. Seperti itu caranya. Tiap spesies sama genus itu cara ngambilnya kadang itu beda. Kita lihat nyamuk selanjutnya. Ya, nggak apa-apa, satu aja nggak apa-apa. Yang kemarin dapat. Oke, kita udah kasih lagi nyamuk. Yang dapat Pak Bondan, yang bikin awetan Mbak Vina. Wah, ini nggak tahu kita dikasihnya apa aja jadinya. Oh, ini. Nah, pertanyaan pertama. Nyamuk ini ada palpusnya enggak? Ayo teman-teman jawab, ada palpusnya enggak? Halo. Jawab. Gimana? Ayo jawab. Boleh, nggak boleh. Ada palpusnya enggak? Pertanyaan pertama. Palpusnya di mana? Ada enggak itu? Dilihat itu. Yo, pertanyaannya cuma ada atau tidak? Yo. Salah nggak apa-apa. Orang namanya belajar. Ayo, Put. Jadi gini, ini setiap nyamuk itu ada palpusnya.
Cuman ini palpusnya pendek di sini kayak gitu loh. Nah, ini kebetulan kita dikasih sampelnya kelihatan nih. Tapi kecil banget ya. Daripada nyamuk yang tadi, ini palpusnya kok lebih kecil gitu. Oke, nanti kita perbesar. Nah, kelihatan kan? Nah, ini adalah proboscisnya adalah tadi. Ini palpusnya pendek ini. Jadi dia itu bukan karena apa ya? Bukan karena kurang gizi, tidak tumbuh berkembang, tapi memang spesiesnya pas kita dapat ini yang pendek. Nah, kita dapat ini palpusnya, ini proboscis. Terus ini kan tidak sama panjang ya. Nah, terus kita lihat bagian kakinya tadi sedikit ada ini belang-belang enggak ya? Bagian kaki femurnya, tarsusnya. Ini ada total-totalnya putih ya, dikit. Oh, ini kelihatan tadi, bisa kelihatan sekilas. Kita zoom out dulu. Nah, ini kelihatan nih di sini kelihatan mungkin agak terlalu cerah. Kita kurangi cahaya bentar. Nah, mulai kelihatan. Bentar, kita geser. Nah, ini kelihatan warnanya pucat nih. Ini warnanya belang. Nah, ini kita lihat ini kayak Aedes ini. Aedes, terus kita lihat di punggung aja. Toraks, sekutum. Nah, kelihatan betul. Jadi gini, udah jelas. Kita zooming bentar. Oh, jelas. Nah, ini kan ada 2 garis ya. Ini samping. Jadi ini ada 3 lobus kan tadi ya. 3 lobus untuk scutellum. Berarti ini kan bukan anopheles. Terus ini kakinya bercak. Dan ini ada pola pada bagian skutumnya itu menunjukkan dia Aedes aegypti kayak gitu loh. Jadi Aedes itu sebenarnya nggak banyak ada Albopictus, ada Anandeli, ada Lineaotopenis, macam-macam. Nah, itu bagian punggungnya beda-beda. Ada yang ini putih, ada yang warnanya keemasan, kayak gitu itu beda-beda. Terus ada juga yang kaki nyamuk itu warnanya seperti ini, seperti Aedes belang, tapi belang hitam putih, tapi dia bukan Aedes, tapi misalkan Malaya. Banyak, jadi spesies nyamuk itu banyak banget kayak gitu loh. Nah, teman-teman melihat seperti ini mungkin kan lewat live kurang ya. Kalau misalkan lihat bawa sampel kemudian lihat di mikroskop sendiri bisa jatuh cinta mungkin. Kok nyamuknya cakep-cakep kayak gitu loh. Tapi untuk mendapatkan sampel yang beda-beda itu juga kadang itu kita survei di beberapa lokasi gitu loh. Karena satu lokasi kan itu kita dapat nyamuk yang beragam seperti itu. Ya, kita masih lanjut yang lain. Kita ini setelah ini kita langsung lanjut
ke pembedahan aja nggih. Kita udah identifikasi, kita lanjut ke materi pembedahan, nanti akan disampaikan oleh teman Into lainnya. Mungkin dari saya seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir saja, dan tadi minta maaf kalau kita awalnya prolognya agak cepat soalnya mengingat waktu kita yang terbatas. Demikian, monggo dilanjut teman Into yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pembedahan saliva dan ovari yang akan dipandu oleh Mbak Ulfa sama Mbak Vina. Monggo, langsung aja. Langsung aja ambil nyamuknya. Ini pakai ini langsung pakai ini. Pak. Pakai ini. Enggak usah mau paparan Sebelum kita melakukan pembedahan, nyamuknya atau mengganggu pada waktu proses pembedahan seperti kaki-kakinya dan sayapnya. Jadi sudah tampak seperti ini sebelum dilakukan pembedahan. Itu masih ada kaki depannya ya. Setelah itu kita tetesi air, cukup 1 tetes aja. Kemudian kita ambil jarum di settingnya nanti. Jarum yang satunya menusuk di bagian toraknya, itu untuk pegangan aja biar memposisikan nyamuknya. Kemudian didekatkan ke yang ada airnya, itu di bagian, ini kalau untuk bedah ovarium, di bagian belakang saja, di bagian abdomen, tidak semuanya masuk ke air. Oh, enggak anu. Nyamuk kan didekatkan ke air. Nanti jarum satunya menempel, bukan menusuk ya, menempel miring kayak gitu, 2 ruas dari belakang, antara ruas ke-6 dan ke-7. Ditarik di air tadi. Sebentar kita. Pelan-pelan ditarik sampai terlihat di ovariumnya. Itu sih Di dalam. Hah? Ya. Di situ nanti terlihat ada badan malpighi sama
Terus Ini yang seperti usus ini ya, yang panjang. Aku jadi pas Nah, nanti ovariumnya ada sepasang, nanti coba dilihatkan lagi. Ini yang telur itu katak. Nah, itu pada begini. Setelah kita bedah, nanti kita pindah ke mikroskop. Udah ya. Ya, nanti kita pindah ke mikroskop kompon nanti untuk memperjelas ovariumnya. Kita coba pindah dulu ke mikroskop kompon ya, karena untuk melihat ovari dalam kondisi dia udah pares atau nulliparous, kita tidak bisa di mikroskop yang dissecting. Jadi harus kita pindah ke mikroskop kompon. Sementara untuk dissecting hanya untuk proses pembedahan saja. Nah, seperti ini nanti kita bisa lihat di layar hasil pembedahan yang tadi untuk ovarinya. Tolong di zoom lagi, Mas Brian, tolong. Nah, ini seperti ini. Bisa lebih. Nah, ini ada 2 ovari kan tadi ya. Nah, ini hasilnya seperti ini yang tadi baru dibedah kondisi dari ovari. Jadi zoom lagi. Ya. Ya, udah. Nah, ini kondisi dari ovari ya. Tadi mungkin sudah melihat di slide-nya Pak Adil. Tadi untuk yang nulliparous, dia kalau nulliparous itu alveolinya itu masih mual ya. Sementara kita dilihat di sini, ini kan sudah mulai pecah ya. Maksudnya sudah memudar seperti itu. Ya. Ini jadi kondisi dari ovari ini itu masuk ke yang pares, jadi atau nyamuk ini sudah pernah bertelur, ya. Kondisi ini. Ini nanti bisa kita bandingkan yang nulis. Ada nggak yang sudah nulis?
Ada lagi. Enggak ada. Bisa di zoom lagi itu? Nggak terlalu jelas ya. Mohon maaf ini memang ternyata kita setting ke langsung ke layar ternyata nggak begitu bagus. Nah ini kalau ini nulis ya, value-nya itu masih ngol-ngol seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi kemudian ini jadi untuk ovari itu ada dua kategori tadi ya, pares sama nullipares. Jadi kemudian kalau kita pengen tahu dilatasi, ini harus kita break ya. Ini kan kumpulan dari telur-telur ya. Coba bisa dilihatkan yang ada telur-telurnya. Kalau ini kan kondisi dari ovarinya. Ada nggak yang kumpulan telur-telur? Nah, seperti ini. Nah, ini kan yang sebelumnya, Pak Bondan. Nah, ini kan kumpulan dari telur-telur dari ovari itu kan banyak sekali telur-telur ya. Nah, ini nanti kita bisa break. Di break maksudnya itu dipecah ya. Ini dipecah pakai itu. Dia satu persatu single. Lanjut yang slide tadi, yang tadi udah kita break ya. Nah, seperti ini. Jadi satu persatu ini ya. Nah, ini. Nah, ini untuk menunjukkan nanti dia udah dilatasi berapa. Kalau ini terlihat ini masih belum ada ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini belum pernah ini belum pernah bertelur ya. Jadi ini masih telur tapi telur yang tadi tapi belum pernah dikeluarkan seperti itu. Ini masih belum ada dilatasi. Ya, dilatasi. Nanti kalau dilatasi satu berarti di sini ada bulatan satu. Kalau ada dilatasi dua nanti bulatannya dua ke bawah terus seperti itu. Yang disebut dengan dilatasi. Nah, ini fungsinya nanti untuk menghitung umur dari nyamuk itu sendiri ya. Dari yang nanti ada rumusnya mungkin mahasiswa sudah di ini ya di secara teori. Nanti yang pares itu ada berapa indeksnya dari yang kita tangkap. Nanti baru kita masukkan ke dalam rumus berapa sebenarnya umur nyamuk yang ada di lokasi itu. Seperti itu. Ini untuk pembedahan dari ovari. Mungkin kita lanjut ke pembedahan saliva. Monggo Mbak Vina. Kita ganti lagi ke dissecting lagi karena untuk pembedahan saliva kita masuk ke ini. Ke mikroskop yang dissecting. Ini sama seperti yang tadi, alatnya ada jarum. Nanti posisinya hanya dibalik tadi di bagian abdomen, ini nanti pindah ke bagian kepala sama toraks. Ditekan-tekan dulu bagian toraknya, yang dekat dengan kepalanya, torak bagian bawah. Kemudian kita tusuk toraknya, kita geser ke air tadi yang sudah diteteskan. Kita dekatkan, kemudian jarum yang satunya menempel setelah ditekan-tekan tadi, kemudian menempel di
support ya. Kemudian kita tarik pelan-pelan. Tarik. Pindah. Ya iki nang kene sono to. Saliva udah. Heeh. Berjeda ya ini ya. Halo. Halo. Oh ya sudah, tidak ada masalah. Masih ada nih, Bu. Jen, nggak apa-apa. Silakan aja. Di lalu sih kompon dipindah. Nah ini hasilnya Bu, yang Ranger Salivagen ini agak sulit tadi kalau dilihat langsung di. Nah ini kepala tadi potongan. Ini biasanya kecil sekali ada di sini. Kelihatan ya Bu? Kurang Kelihatan, meskipun kecil. kecil sekali ini Bu. Yang itu kelihatan nggak? Kelihatan nih. Nah, dilihat ke sana. Ini kembali ke stop ya. Orang dia oh iya. Orang gelem. Ini.
Ini terlihat kok. Ya. Ini yang transparan itu. Ini. Nah itu ada ini yang kelihatan ada 1, 2, iya, 3. Ada 3. Kalau itu kan ada sepasang. Lihat itu ada 3, jadi totalnya 6. Dan ini yang terlihat 3 ya. Fokus ya, Bu. Terlihat jelas, Bu? Dari situ. Sudah ya? Oke, karena ini waktu, sekarang kita beralih ke pengawetan. Untuk pembedahan sama Iden, saya kira cukup. Nanti kita lanjut ke diskusi karena waktunya. Sekarang kita ke pengawetan atau pining nyamuk dan pembuatan awetan jentik nyamuk. Kita beralih lagi di sini view yang lain. Silakan Mbak Tina, Mbak Ulfa. Terima kasih. Ini selanjutnya kita akan ke materi pining nyamuk ya. Pining nyamuk itu pengawetan nyamuk, bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak? Seperti waktu identifikasi tadi kan nyamuknya sudah ini ya, berbentuk piningan seperti ini. Seperti ini. Untuk alat dan bahan, yaitu yang pertama jarum, jarum pin nomor 3. Nah, ini seukuran jarum pentul ya. Kalau nggak ada ya jarum pentul seperti ini. Tapi dihilangkan ininya pentulnya ini. Supaya nanti tidak mengganggu ini waktu identifikasi. Kemudian kita juga butuh ini kutek. Kutek ya untuk merekatkan nyamuknya ke kertas nanti. Nah, untuk alas nyamuk buat tempat nempel nyamuknya kita pakai kertas yang berbentuk segitiga seperti ini. Ini ya. Kan segitiga kecil-kecil seperti ini. Nah, ini enggak digunting. Pakainya kita kertas putih yang agak tebal. Misalkan punya bekas-bekas kalender kan itu ada, bisa dipakai. Nah, bentuknya segitiga kecil seperti ini itu pakai alat nipin punch seperti ini, kayak pembolong kertas tapi bentuknya segitiga seperti ini ya alatnya. Terus kutek, jarum sama kertas, terus blok kayu ini fungsinya untuk mempermudah kita untuk meletakkan urutan ini seperti ini. Nah, ini kan ada labelnya di bawah. Nah, ini tuh untuk meletakkan urutan ketinggian dari spesimen nyamuknya. Terus nanti di bawahnya sini, yang di sini itu labelnya. Labelnya sebenarnya ada 2, bisa ada 2, bisa 1 seperti ini sih. Nanti itu ada label nama spesies sama lokasi nyamuk itu didapatkan dari mana gitu.
Contohnya seperti ini. Terus bahan utamanya ya nyamuk. Nyamuknya yang sudah dimatikan pakai kloroform diffuse ya. Seperti ini. Ini sudah dikasihkan di petri dish. Kemudian untuk caranya langsung saja. Kita butuh kayak styrofoam gini. Styrofoam. Terus kita kan ambil kertasnya dulu. Nah, kertasnya ditaruh di atas styrofoam sini ya. Kertasnya segitiga kecil tadi itu. Kemudian kita ambil jarum pin. 1 buah. Kita tusukkan di bagian segitiga, kan ada di bagian yang lancip sama yang lebar. Nah, itu ditusukkan di bagian yang lebar. Nanti di bagian yang lancip itu buat menaruh nyamuknya, buat menempelkan nyamuknya. Nah, seperti ini. Mana seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus setelah menyiapkan jarum sama kertasnya, kita ambil nyamuknya. Sahabat, dekat. Ini ya. Nah, kita taruh nyamuknya. Ini ya. Pakai pinset. Nyamuknya kita posisikan seperti tidur miring. Gimana ya? Miring gitulah. Kepala menghadap ke kita yang mau mining. Gitu. Nah, kalau sudah diposisikan seperti ini, kita ambil kutek tadi. Kuteknya yang bening ya, jangan yang warna-warni. Yang warna-warni kuku. Iya. Kutek bening. Terus gimana sih? Ya, kita oleskan di yang ujung ini kertas yang lancip. Kemudian kita tempel balik gini. Ini kan itu yang di atas, nah balik gini, lalu ditempelkan di bagian torak nyamuk. Setelah nempel seperti ini, jadi ini ya, aduh. Seperti ini, jadi posisinya itu kaki nyamuk itu ke jarum. Terus posisi sayap bagus ini kayak sayap terbang ya, yang pas terbang. Mana sih? Mana Pak? Mana Pak? Seperti ini. Nggak begitu terlihat ya, kecil banget. Seperti ini. Nah, jadi kan terlihat nih sayapnya tampak kayak pas terbang itu. Terus kaki ke arah jarum ya, supaya rapi. Jadi kakinya nggak kemana-mana, ke arah sini. Sudah. Lalu diberi label. Ini tadi kan fungsinya untuk mempermudah meletakkan ya. Nah,
Misalkan ini apa ya, kayak ketinggian gitu sih, ketinggian spesimen. Letak aja. Nah, misalkan ini segini ketinggiannya. Aduh. Terus ini labelnya dikasihkan sini, terus ditusuk. Nah tingginya tuh segini. Nanti ini tujuannya untuk ya kerapian, untuk lebih rapi aja nanti waktu dikasihkan ke box awetan. Nah, box awetannya itu seperti ini ya, kayu gini. Nah, ini kan ada banyak di sini. Awetan nyamuk seperti ini. Seperti ini. Kan nantinya supaya ini lebih rapi kalau tatanannya sama gitu. Nah, ini awetannya. Nah, ini ada kapur barus, kamper ya, kapur barus. Ini untuk biar lebih awet. Terus biasanya dikasih silika gel untuk menyerap uap air biar nggak cepat jamuran. Gitu. Nah, seperti ini. Simpel aja ya cara pengawetannya. Terus mungkin itu cukup. Kemudian lanjut untuk mounting atau pengawetan jentik. Untuk pengawetan larva itu ada bahan alkohol 70%, kemudian ada 80, 90, minyak cengkeh, silol, dan entelan. Sebelumnya larva dimatikan dengan kemudian dimatikan dengan air hangat. Ambil, dipindah ke sini. Nggak jelas ya? Sudah dimatikan dengan air hangat. Setelah itu kita ambil, dipindah ke objek gelas. Diusahakan air tidak ikut terbawa. Kalau ada yang terbawa, kita serap dengan tisu. Ini, bentar. Kemudian kita ambil, larva yang telah dimatikan tadi dengan jarum, ditaruh di alkohol 70%, kita rendam. Kita rendam di sini kurang lebih selama 24 jam. Setelah 24 jam, hari berikutnya ya, kita pindahkan larva yang tadi direndam di alkohol 70%, pindah ke alkohol 80%. Itu selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian kita pindah lagi ke alkohol 90%. Itu untuk dehidrasi bertingkat. Kemudian setelah itu kita ambil larvanya, kita pindah ke larutan yang seperti ini, minyak cengkeh. Nanti untuk pewarnanya seperti ini. Direndam di minyak cengkeh selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita ambil dengan jarum. Ini.
Nanti kita ambil, kita taruh di slide. Nah, kita taruh di slide. Maaf ya, nggak terlalu terlihat ya. Oh iya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini kita taruh tepat di tengahnya. Setelah seperti ini, kita tetesi 1 tetes. Loh, listriknya mati ya, Ta? Waduh. Gantian ya. Aduh, listrik saya mati nih, nggak bisa nyambung. Gantian Bu, ketukaran kita di sini. Nggak bisa ya. Kemudian setelah itu kita tetesi silol, tetes ke sini silol. Kemudian kita teteskan silol. Setelah itu tinggal kita teteskan entelan sebagai perekatnya. Ini entelan ya. Sumpah. Kurang lebih 3 tetes. Kemudian kita tutup dengan cover glass. Ini kita tutupkan ke sini. Kita tutupkan, tinggal kita tutupkan. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Biasanya kita biarkan saja nanti akan merata sendiri di sini. Kurang lebih 3 tetes insya Allah sudah cukup. Hasilnya nanti seperti ini. Kalau sudah kering seperti ini. Selanjutnya bisa kita lihat ke mikroskop. Jelas, teman-teman? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. Untuk pembuatan awetan jentik kiranya ini, kiranya seperti ini. Terima kasih Mbak Ulfa, Mbak Vina, Mas Adil, Mas Bondan. Demikian tadi untuk praktikum di lab entomologi, mulai dari identifikasi nyamuk, kemudian pembedahan ovari, saliva, kemudian pengawetan pining nyamuk, dan pembuatan awetan jentik. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi sebelum kita masuk ke praktikum berikutnya di lab parasitologi. Silakan. Mungkin mulai dari yang kemarin ya, mungkin kalau memang masih ada yang perlu diklarifikasi kembali, silakan. Yang izin bertanya Bu, Jadi monggo silakan Mbak. yang tadi direndam di alkohol 90% itu berapa lama? Kan setelah alkohol 70%, 24 jam, terus alkohol 80%, 10 menit, terus pindah ke alkohol 90%-nya berapa lama Bu? Untuk 90%, 10 menit. 10 menit. Ya. Nih kita punya ada SOP-nya untuk ini ya. Jadi kita dehidrasi bertingkat ya, mulai yang 70% kita 24 jam 1 hari,
kemudian kita pindah ke yang 80%, alkohol 80% itu 10 menit, kemudian pindah lagi ke alkohol 90% selama 10 menit. Itu untuk yang dehidrasi bertingkatnya. Gitu. Makasih Bu. Oke, ada lagi? Sudah clear ya? Sudah semua, sudah paham ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang perlu didiskusikan kembali, kita mungkin berpindah ke lab parasitologi ya. Karena setelah ini kita akan praktikum tentang pembuatan sediaan darah malaria baik secara tipis maupun tebal, berikut dengan endoparasitnya. Mungkin itu ya, kita pindah dulu karena kebetulan lab parasit itu ada di lantai 2, jadi kita harus bermigrasi ke sana sebentar untuk pindah-pindah alatnya. Jadi saya mohon 5 menit ya untuk waktu rehat, silahkan nanti yang mau snack dulu, silahkan mahasiswa, kita berpindah dulu. Mungkin seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf sekali, sebentar saya live sebentar untuk pindah ke lab parasit. Terima kasih. Materi sudah saya share ya. Halo adik-adik. Di